Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah masih mudahkan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Adabul Alim wal Muta'allim wal Mufti wal Mustafti yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih membahas tentang adab-adab seorang muta'allim atau adab sebagai seorang murid. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari adab merupakan sesuatu yang sangat penting, di mana ilmu kita akan menjadi barokah kalau dilandasi dengan adab dan akhlak yang baik. Seseorang ilmunya tidak akan barokah ketika tidak dilandasi, tidak dipondasi dengan adab dan akhlak. Oleh karena itu para salafus soleh terdahulu, mereka mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari ilmu. Bahkan Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, ta'allamtul adaba arba'ina sanatan. Sungguh aku mempelajari adab selama arba'ina sanah, yaitu 40 tahun sebelum mempelajari ilmu. Maka begitu luar biasanya perhatian para salafus soleh terdahulu ya dalam mempelajari ilmu adab ini. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab seorang thalibul ilmi yang ke-32 adalah segera menulis dan mencatat jika mendapati ilmu baru. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah harta yang hilang dari seorang mukmin. Maka dimanapun ia mendapatkannya, maka segera dia harus mengambil dan menyimpannya. Kalau kita lihat bagaimana para salafus soleh, semangat mereka dalam menuntut ilmu, bahkan mereka melakukan safar berbulan-bulan
untuk mendapatkan satu hadis. Imam Ahmad bin Hambal itu melakukan safar, ya, bukan sehari dua hari, namun berbulan-bulan untuk mendapatkan satu buah hadis. Bahkan untuk mencari satu hadis, mereka membutuhkan modal yang sangat banyak, kendaraan, perbekalan, dan luar biasa. Sehingga ketika kemudian mereka menemukan satu hadis dari Nabi SAW, maka mereka mencatat hadis tersebut. Dicatat hadisnya, ya, kemudian dihafal dan diamalkan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita perhatian dengan ilmu, maka ilmu itu akan memberikan manfaat kepada kita. Namun ketika kita meremehkan ilmu, maka ilmu pun, ya, susah untuk kita amalkan, keberkahan ilmu akan hilang. Maka di sini Imam Nawawi mengatakan jangan sekali-kali ia meremehkan ilmu yang ia lihat atau yang ia dengar dalam disiplin ilmu apapun. Namun hendaknya ia segera menuliskannya, kemudian tekun membaca apa yang ia tulis tersebut. Selain itu, hendaknya ia senantiasa berada di majelis sang guru, memperhatikan sepenuhnya semua pelajaran dan memberikan komentar sesuai kemampuannya. Maka diriwayatkan ada seorang ulama yang dia sedang mengikuti majelis ilmu, ya, majelis hadis, yang kemudian apa? Ya, ia catat hadis tersebut. Tiba-tiba penanya habis, ya. Ketika penanya habis, dia berteriak, siapa yang ingin menjual penanya kepadanya dan akan diberi dengan, ya, dibeli dengan harga yang sangat mahal, ya. Tadi kalau kemudian apa? Harga pena ini, ya, kita berapa harga pena? 2.000 kan gitu, ya. Tadi ketika antum, ininya kenapa ini? Ya, jadi ketika antum sedang mengikuti kajian, kemudian mencatat hal-hal yang penting, tiba-tiba pena antum habis. Nah, pena ini harganya berapa? 2.000. Maka tiba-tiba antum mengatakan, siapa yang ingin, ya, menjual penanya, akan saya beli dengan harga 1 juta. Gimana kira-kira, ya, kasih nggak penanya itu? Wah, dikasih kan. Itu ada ulama yang kemudian apa? Rela membeli pena temannya dengan harga yang mahal supaya kemudian apa? Dia tidak ketinggalan catatan, ya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian mereka dengan ilmu. Baik. Selain itu, hendaknya ia senantiasa berada di majelis sang guru, memperhatikan sepenuhnya semua pelajaran dan memberikan komentar sesuai kemampuannya. Apabila ia tidak mampu, ia cukup memperhatikan yang paling penting saja, dan janganlah ia mendahulukan orang lain dalam hal kesempatan, karena mendahulukan orang lain dalam hal ibadah hukumnya makruh, ya. Jadi harus bersemangat, ya, dalam menuntut ilmu, harus bersemangat, ya, dalam, ya, bertalaki dengan seorang guru. Misal ketika di pagi hari antum mendapatkan giliran untuk setoran hafalan. Ini kalau pada subuh ada nggak ini setoran hafalan? Ya, jadi pada subuh, ayo siapa yang mau setoran hafalan? Ya. Dan ini adalah giliran antum untuk maju. Maka kemudian apa? Antum tidak boleh memberikan giliran antum untuk yang lain. Sudahlah, antum maju duluan saja, saya nanti isar, kan gitu, ya. Ya, maka kemudian apa? Ya, isar di dalam hal ibadah hukumnya makruh. Al-isaru fil ibadati makruhun. Isar atau mengedepankan orang lain dalam hal ibadah hukumnya makruh, tidak boleh. Nah, kalau antum punya makanan banyak, kan gitu, ya. Wah, ini bagi-bagi makanan, ya sudahlah, ini untuk antum saja, boleh atau tidak?
Boleh, ya. Namun kalau dalam hal ilmu, dalam hal ibadah tidak boleh. Contohnya, ketika suatu hari antum bersafar dengan teman antum, ya, antum bersafar, kemudian di tengah jalan antum hanya memiliki air, ya, antum cuma memiliki air yang sedikit. Air itu hanya cukup untuk berwudu satu orang saja, dan antum yang punya air tersebut. Maka tidak boleh kemudian apa, kita berikan kepada kawan kita, ya, wahai ini ya air untuk antum saja, kan, ya. Kenapa? Saya isar, saya mau tayamum, ya. Maka kemudian apa, ya, isar dalam hal ibadah hukumnya makruh. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau dalam menikah? Bukankah menikah itu ibadah, Pak Ustadz? Ya, ada satu akhwat yang solehah, Masya Allah, hafal Quran 30 juz, mungkin bersanad, Masya Allah, ya, nasabnya bagus, ya, bapaknya kiai, kaya raya, Masya Allah. Maka kemudian apa, antum namanya siapa, Mas? Asad. Oh, Hasan, kan, ya. Akhirnya Hasan, waduh, ini cocok, ya, namanya Aisyah, kan, ya. Ya, Masya Allah, ya. Ini kalau kemudian apa, oh, dijadikan istri, luar biasa, Pak Ustadz. Hafidhoh, solehah, ya, nasabnya bagus, kan, ya. Hasan pun kemudian apa, ya, inginlah hati untuk meminang Aisyah. Ya. Tiba-tiba kemudian apa, di sisinya ada si Wildan. Wah, kan, yang si Wildan ini juga kemudian apa, waduh, saya siap nikah juga ini, Pak Ustadz. Ya. Maka kemudian apa yang harus dilakukan antara Wildan dan Hasan ini? Sekarang Ustaz tanya, nikah ini ibadah atau tidak? Ibadah, kan, katanya. Boleh nggak kemudian Hasan mengatakan, ya udahlah Dan, saya isar saja Dan, ini Aisyah silahkan engkau pinang, kan, katanya. Boleh atau tidak? Makruh dalam hal ibadah. Apa yang harus dilakukan? Bersaing dengan sehat, ya. Oke Dan, ya, Bismillah, ya, siapa cepat siapa dapat, ya. Nah, itu kalau kemudian apa, kita, ya, mengatakan bahwasanya kemudian apa, ya, menikah adalah sebuah ibadah, maka hukumnya makruh. Al-isaru fil ibadah makruhun, ya. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila guru melihat maslahat dalam hal tersebut pada suatu waktu, lalu ia memberikan isyarat hendaknya ia melaksanakan perintah tersebut. Nah, maka ini baru, ya, tidak berisik, ya, ya. Masya Allah, ini ada yang baru dari tadi. Kenapa dikasih yang jelek, Ustaz? Wildan, Masya Allah. Kalau ada yang baru dikasih yang baru, Dan, ya. Ini mikrofon Ustaznya dikasih yang jelek aja. Baik, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini suaranya luar biasa nih, ya. Jadi ketika kemudian antum setoran nih, nunggu giliran, ya, setoran hafalan, ya, maka kemudian tidak boleh antum isar kepada kawan antum. Ini jatah antum yang maju, maka maju, ya. Tapi ini Masya Allah ini, ya. Kalau suruh setoran tahfidz ba'da subuh, semuanya isar. Antum aja yang maju, antum saja yang maju, ya. Sampai waktunya habis nggak ada yang maju, kan, ya. Ya, kenapa? Gara-gara belum hafal, ya. Baik. Nah, ini adab yang ke-32, segera menulis dan mencatat jika mendapati ilmu yang baru. Kemudian adab yang ke-33, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan murid-murid lain kepada kesibukan positif dan memberikan manfaat, ya. Maka seorang thalibul ilmi itu harus menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain, bukan menjadi inspirasi kenakalan, kan, ya. Yang lain masih semangat belajar, ini datang bawa kompor sama bawa, ya, apa itu, mie gelas misalnya.
Walah, ngapain ya, belajar sungguh-sungguh, ayo kita makan mie aja kan ya, sambil bawa kompor, bawa mie ya, bawa kopi kan gitu ya. Belajarnya 5 menit, ngopinya 1 jam 2 jam kan gitu ya. Wah, ini Pak Ustadz itu ya rohah kan gitu ya. Maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia mengingatkan mereka kepada apa yang memberikan faidah dengan cara memberikan nasihat dan berdiskusi. Ya, memberikan nasihat. Duduk ditanya teman antum, ya akhi, kira-kira besok selesai mondok mau kuliah kemana? Ya, ini harus memberikan inspirasi. Oh, bagaimana kalau kita mendaftar di Al-Azhar Kairo misalnya? Bagaimana kalau kita mendaftar di Madinah Al-Munawwarah? Bagaimana kalau kita mendaftar di Makkah Al-Mukarramah? Ya. Maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang thalibul ilmi harus bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Ia mengingatkan mereka kepada apa yang memberikan faedah dengan cara memberikan nasihat dan berdiskusi. Dengan bimbingan yang ia berikan, ilmunya akan diberkahi dan hatinya akan bercahaya. Berbagai permasalahan menjadi kuat bersamanya, di samping mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah, ini kalau kemudian datang ujian, tiba-tiba ada kawan antum yang tidak bisa, maka kemudian apa? Diajaklah kawan antum untuk belajar. Nah, diajak kawan antum untuk belajar. Sini yahi, kalau antum tidak paham, maka belajar, berdiskusi bareng kita. Ya, Ustaz teringat waktu dulu kuliah di Hadramaut, Yaman Selatan, kita memiliki salah seorang kawan, ya, dari negara lain, ya, salah seorang kawan dari negara lain, ya, bukan asal Indonesia. Kawan ini akrab, masya Allah tabarakallah. Cuman ya diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman bahasa Arabnya belum terlalu kuat. Sehingga kemudian apa? Ketika menerima pelajaran usul fikih, ya usul hadis, ya pelajaran fikih, ya dan pelajaran-pelajaran yang lain, apalagi pelajaran nahwu, pelajaran waris, ya, dia kurang bisa memahami, ya, apalagi syekhnya ketika menjelaskan dengan bahasa Arab, kadang-kadang bahasa Arabnya amiyah, bukan bahasa Arab yang fusha, ya, sehingga kemudian apa? Dia tidak paham. Maka kemudian apa? Ya ketika itu ya saya ajak beliau, ya akhi, kalau antum tidak paham, nanti malam kita murojaah bareng. Ya, kita murojaah bareng. Maka saya bawa kitab, ya, kalau belajar, ya kemudian bersama beliau saya baca Arabnya, kemudian saya terjemahkan, ya, seolah-olah saya mengajar, ya. Oh, ini maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini, masya Allah. Dan ada salah seorang kawan kita yang masya Allah cerdasnya luar biasa, karena kalau saya belajar sambil ngajarin kawan kita ini, ya dengan suara yang lantang, gitu ya. Maka ada kawan kita, ini orangnya cerdas, ya sambil bawa HP, main game, dia duduk di samping saya, ya, sambil makan makanan, gitu ya, mainan itu sambil dengerin, ya. Dan ternyata kemudian apa? Ya dari hanya mendengar saja, dia sudah paham, ya, dia sudah paham. Jadi apa? Ketika saya belajar itu, tapi saya diamkan, ya. Kenapa? Oh, kita bisa memberikan manfaat bagi dia, tidak mengapa kan, ya. Ya, maka kemudian apa? Ya, ini kawan kita yang satu ini, ya kita ajarin, kita jelaskan maksudnya seperti ini. Dan alhamdulillah ketika ujian lulus, hampir ya setiap semester seperti itu. Dari semester 1 sampai semester 8. Ya, dari semester 1 sampai semester 8. Kita ngajarin terus. Ya. Dan kita mungkin masya Allah, ya keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kemudian kita selesai kuliah, kita pulang ke negara masing-masing, dan suatu hari saya membuka ya Facebook saya ya kemudian di situ ada ya suatu tayangan di televisi di negaranya,
ya ternyata yang mengisi di televisi tersebut adalah kawan saya yang dulu saya ajarin itu, ya. Dan ternyata memiliki yayasan yang besar, ya, bahkan bolak-balik ke tanah suci untuk menghantar jamaah haji dan umroh, ya, luar biasa. Maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hal terpenting dalam bertolabul ilmi adalah kemudian kita istiqomah. Kecerdasan, kepandaian itu nomor sekian. Ketika antum istiqomah dalam menuntut ilmu, Allah akan bukakan kebaikan-kebaikan untuk antum. Maka kalau kita ingin sukses dalam hidup, pertama yang harus kita lakukan, kita harus jujur. Apa pertama? Jujur. Jujur menuntut ilmu karena Allah. Jujur menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, wahai imam, kenapa engkau menuntut ilmu? Menuntut ilmu karena dua hal. Liraf'i jahli an nafsihi, untuk mengangkat kebodohan di dalam diri kita, waraf'i jahli an ghairihi, dan mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, ketika kita jujur karena Allah, maka Allah akan bukakan kemudahan-kemudahan bagi kita. Maka jangan pernah takut untuk bermimpi. Jangan pernah takut untuk bercita-cita. Hidup hanya sekali. Bercita-citalah yang tinggi. Pak Ustadz, kelak saya ingin menjadi profesor, guru besar. Ustadz, kelak saya ingin menjadi seorang pebisnis yang hebat, ya, maka bercita-citalah, karena cita-cita itu gratis. Anak-anak yang dimuliakan Allah, cita-cita itu gratis. Dan ketika seorang jujur cita-citanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan jalannya. Siapa di sini yang ingin kuliah di Mesir, angkat tangannya. Siapa di sini yang ingin kuliah di kota Nabi, di Madinah Al-Munawwarah? Masya Allah. Siapa di sini yang ingin kuliah di Mekah Al-Mukarramah? Ya, banyak yang angkat tangan. Namun kemudian Allah akan memilih mana yang jujur di antara kalian. Orang yang jujur, bersungguh-sungguh, idza shadaqal azmu wa dhahas sabil, apabila kemauan azam sudah kuat, maka Allah akan terangkan jalannya. Ketika kita sudah memiliki cita-cita, anak-anakku yang dimuliakan Allah, azam kita sudah kuat, maka kemudian apa? Berjalanlah kita di atas cita-cita kita. Man saro ala darbi wasona. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, pasti akan sampai. Ya. Antum ingin menjadi guru besar, maka harus rajin untuk, ya, belajar. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai kesuksesan dalam hidupnya, seseorang harus memiliki tahapan-tahapan yang benar. Ya, jadi seseorang harus memiliki tahapan-tahapan yang benar. Perhatikan tahapan-tahapan ini, jangan sampai kemudian apa? Kita terlewat dari tahapan-tahapan yang ada. Dari umur balik atau di usia kecil lah, sebelum kita balik. Kita sekolah biasanya umur berapa? Mulai sekolah umur berapa kita? 5 tahun, TK lah ya. Ya. Maka dari usia 5 tahun, dari usia kita sudah belajar ke TK, sampai kita selesai kuliah, itu adalah masa untuk belajar. Masa untuk belajar. Gas terus untuk belajar. Mungkin ketika TK antum diantarkan oleh ibu antum belum punya cita-cita.
kemudian naik ke kelas SD, lulus SD antum masuk SMP. Di SMP ini biasanya sudah memiliki cita-cita. Kemudian dari SMP masuk ke SMA. Ketika kelas SMA, maka kita sudah bisa berpikir. Setelah lulus SMA, maka kemudian apa? Kita kuliah. Ini kalau di tempat kita alurnya seperti ini. Dari 7 tahun, dari 5 tahun sampai 20 tahun, itu gas untuk belajar. Ya. Jangan males-malesan sekolah SMA. Pak Ustadz, saya nggak mau sekolah SMA. Jangan males-malesan kuliah. Ya. Kalau dulu mbah-mbah kita lulus SMA itu sudah luar biasa. Dokter Andes itu sudah luar biasa. Hari ini anak-anakku yang dimuliakan Allah, kehidupan terus berkembang. Lulusan S1 seperti lulusan SMA zaman dulu. Ya. Maka kemudian apa? Harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Sampai kuliah. SMP mondok, SMA mondok. Perdalam Quran. Pelajari ilmu syar'i. Mana ilmu yang hukumnya fardu ain. Kita harus bisa bagaimana kita sholat. Kita harus bisa bagaimana puasa yang benar. Kita harus bisa bagaimana menunaikan haji, umrah, ya. Ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain harus kita kuasai, ya, ketika kita SMA. Lulus SMA, anak-anakku yang dimuliakan Allah, antum pilih minat antum mau kemana. Pak Ustadz, alhamdulillah hafalan Quran sudah ada, saya sudah paham ilmu tauhid, saya sudah tahu untuk apa hidup ini. Dibekali kita dengan akhlak yang baik dari pesantren, kita bisa membaca Quran, kita bisa mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Ketika antum kuliah, maka cari, ya, jurusan apa yang antum sukai. Tidak harus menjadi ustadz, tidak harus jurusan tafsir, tidak harus jurusan hadis. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, antum ingin menjadi seperti apa? Ustadz, saya ingin kelak menjadi kiai, punya pondok pesantren, ya, menikah dengan Ning, gitu ya. Nah, biar cepet, gitu ya. Nah, Ning itu apa? Anak kiai. Ada kiai punya anak perempuan, punya pesantren besar. Wah, ini nanti nikah sama itu, Pak Ustaz, supaya jadi gus, gitu ya. Ya. Nah, ini orang yang nggak mau merintis ini kan. Ya. Ala kulli hal itu adalah cita-cita, ya. Untuk menjadi seorang pengajar, untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang dosen misalnya. Ustaz, saya ingin membuka bisnis saja, Pak Ustaz. Saya senang berdagang, silahkan. Oh, saya senang di bidang ekonomi, Ustaz. Saya akan memperdalami ekonomi, saham, zakat, dan lain sebagainya. Silahkan. Maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesaikan S1 antum sesuai dengan bidang yang engkau sukai. Setelah selesai S1, rata-rata sampai umur 20 lah. 18, 19 itu selesai kuliah, ya. Ya maksimal umur 20 antum sudah selesai S1. Perhatikan anak-anakku yang dimuliakan Allah. Apa yang harus dilakukan setelah selesai kuliah? Antum ikut orang. Jadi umur 20, umur 5 tahun sampai 20 belajar. Ya, antum jangan lewatkan ini, momentum ini. 5 tahun sampai 20 tahun belajar, selesai S1. Sesuai dengan bidang yang antum sukai. Usia 20 sampai 30 tahun antum ikut orang. Antum ingin menjadi seorang kiai, kemudian bisa mengolah sebuah lembaga pendidikan, pesantren dan lain sebagainya, kuliah. Saya ingin kuliah ke Al-Azhar. Selesai S1 di Al-Azhar, apa yang dilakukan? Ikut kiai.
Mana saya ingin berkhidmat. Ya. Nah, ini yang di pojok itu. Ya. Kenapa, Mas? Ya. Maka kemudian apa? Ikut. Ya. Mana ini? Ya. Ada pondok pesantren yang besar, ikut kiai tersebut. Berkhidmat di situ. Antum mengajar. Antum belajar bagaimana mengurus pesantren. Bagaimana kurikulum di pesantren itu seperti apa. Ya. Bagaimana mengolah kurikulum di pesantren. Bagaimana manajemen pesantren. Bagaimana berdakwah agar pesantren dikenal banyak orang. Ya, maka antum pelajari di situ. Nah, kalau kemudian antum pingin di bidang bisnis, selesai kuliah, masuk ke perusahaan. Atau ikut orang pebisnis siapa? Pelajari. Usia 20 tahun, yang harus antum lakukan setelah punya ilmu adalah ikut orang. Belajar dari orang lain. Nah, di usia ini biasanya 25 nanti menikah. Ya, Ustadz nanti menikah. Nah, ketika antum menikah, antum sudah memiliki pendapatan, antum sudah memiliki pekerjaan, ya, dengan ikut orang itu tadi, sambil belajar. Ya, biasanya nikah, punya anak 1, ya, masya Allah, itu masih harus ngontrak misalnya, antum harus cari rumah, antum harus beli kendaraan untuk nabung dan lain sebagainya. Nah, ini adalah waktu untuk bersungguh-sungguh. Kalau bisa sambil kuliah lagi, ya, sambil belajar. Usia 20 sampai 30, maka kemudian apa? Antum sudah selesai belajar dari orang lain. Usia 30 sampai 40 tahun itu adalah usia untuk antum berjuang. Nah, setelah antum tadi kuliah punya ilmu, misalnya kerja sambil sekolah selesai S3 misalnya, maka kemudian antum harus berdiri sendiri. Nah, kalau antum ingin mendirikan sebuah pesantren dengan modal ilmu antum S1, S2, S3, pengalaman ikut kiai, maka di usia 30 ya pulang bangun pesantren sendiri. Ya, antum sudah punya bekalnya. Nah, kalau antum di bidang bisnis sudah kuliah S1 misalnya, ikut orang, ya, bagaimana cara berbisnis, usia 30, ya, maka kemudian antum keluar, kemudian antum bangun bisnis sendiri. Usia 30 sampai 40 itu adalah masa-masa untuk kita jatuh bangun, masa-masa untuk berjuang. Dan ketika masuk usia 40 tahun, jangan kita bekerja kecuali sesuai dengan skill dan kemampuan kita. Usia berapa? 40 tahun. Maka Kiai Maimun Zubair ini mengatakan, ya, di usia 40 tahun ini akan nampak dia. Yang kaya mana yang akan jadi kaya, yang belum kaya ya nasibnya seperti itu saja, ya. Maka pastikan di usia 40 tahun antum sudah punya pengalaman yang bagus, sudah ikut orang, antum sudah merintis bisnis, ya. Di usia 40 tahun jangan bekerja kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan dengan kesungguhan ini di usia 40 sampai 50 tahun kejayaan itu Allah akan datangkan kepada antum sekalian. Ya, aminkan. Nah, nanti saya minta untuk ngulangin ini. Ya, di usia 50 tahun mudah-mudahan antum sudah menjadi orang-orang yang sukses. Ya, maka di usia 50 tahun ini antum harus cari orang-orang, anak-anak muda, antum ajarin supaya dia sukses seperti antum. Ya, di usia 60 tahun habiskan waktumu untuk banyak bersama keluarga, cucu dan lain sebagainya. Kenapa? A'maru ummati baina sitin wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini ditata hidup kita. Ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr
Ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hendaknya setiap orang melihat, merencanakan apa yang harus ia kerjakan untuk hari esok. Maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan kehidupan mengalir begitu saja. Kehidupan hanya sementara, kehidupan hanya sebentar. Allah berikan kepada antum pemahaman iman yang benar, maka dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Hidup harus memberikan manfaat untuk banyak orang, ya. Hidup harus memberikan manfaat untuk banyak orang, dan kita mampu memberikan manfaat untuk banyak orang kalau kita punya sesuatu. Di dalam kaidah usul fikih dikatakan faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang tidak punya tidak akan mungkin memberi. Kita tidak bisa memberikan orang harta kalau kita tidak punya harta. Kita tidak akan bisa memberikan orang ilmu kalau kita tidak memiliki ilmu. Maka dari sekarang anak-anakku yang dimuliakan Allah, rencanakan hidup antum, ya, rencanakan hidup antum, jangan mengalir seperti air, ya, seperti gabus. Antum tahu gabus itu? Apa itu gabus? Ya, ada kapas, ya. Gabus itu kemudian apa? Yang terapung di sungai, sudah mengikuti arus saja, ya. Namun Allah tidak menginginkan seperti itu. Ya, Allah meminta kita untuk merencanakan kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah, wal tangdur nafsum maqaddamat lighad, dan hendaknya setiap orang melihat apa yang akan ia kerjakan untuk hari esok, ya. Maka pastikan di umur 40 tahun kesuksesan itu sudah antum rencanakan. Maka di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, wa wasainal insan biwalidayhi ihsana, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu, ya, ibunya telah mengandung, ya, wahnan ala wahnin, ya, ibunya itu telah mengandung dengan kondisi yang bersusah payah. Ya, kemudian lahir seseorang di dunia, kata Allah, hatta idza balagha asyuddahu, sampai kemudian apa? Balagha asyuddahu, usianya matang. Para mufassir mengatakan balagha asyuddahu, usia matang adalah usia 30 tahun, ya. Artinya 30 tahun adalah usia untuk kita bersungguh-sungguh, ya, dengan bekal ilmu dan pengalaman. Wa balagha arba'ina sanatan, dan usianya sampai pada 40 tahun. Masya Allah. Maka di dalam Al-Ahqaf ayat 15 antum bisa buka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan angka hatta idza balagha arba'ina sanatan, sampai usianya mencapai 40 tahun. Ada apa 40 tahun ini? Orang yang berumur 40 tahun ini qala berkata, ya, kita lanjutkan sebentar, ya. Orang yang umurnya 40 tahun ini berkata, apa perkataan orang yang umurnya 40 tahun? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah kepadaku kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku. Sekarang saya tanya anak-anakku yang dimuliakan Allah, ya, orang yang umurnya 4 tahun berkata Rabbi auzi'ni, ya Allah, berikan kepadaku kekuatan. Kekuatan untuk apa? An ashkura, untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku. Ustaz tanya, orang yang bersyukur itu orang yang susah atau senang? Orang yang mendapatkan kesusahan atau kesenangan? Orang yang mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka umur 40 tahun dia harus bersyukur, ya. Mendapatkan kesenangan apa? Yang pertama, kesenangan sehat. Apa?
sehat. Umur 40 tahun harus sehat. Yang kedua, kesenangan ilmu. Umur 40 tahun harus memiliki ilmu. Maka hari ini antum lihat itu. Nanti umur 40 tahun ilmu antum seberapa? Targetkan mulai hari ini. Ya, kemudian yang ketiga, ya kesenangan harta, finansial. Umur 40 tahun, maka rencanakan bagaimana kesehatan kita, bagaimana ilmu kita, bagaimana harta kita. Ya. Dan masih ada kesuksesan-kesuksesan yang lain. Ya, karena ini sudah masuk waktu Isya. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya sebagai seorang thalibul ilmi yang pertama harus semangat dalam mengumpulkan ilmu, dalam mempelajari ilmu. Kemudian yang kedua, mengarahkan murid-murid yang lain kepada kesibukan positif, yaitu memberikan semangat kepada mereka untuk bersemangat menuntut ilmu. Rencanakan hidup kita, antum masih muda, Masya Allah, ya, kalau antum bersungguh-sungguh merencanakan kehidupan dengan baik, ya, menjadi pemuda-pemuda yang hebat, insya Allah antum adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.